Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah buku yang berjudul Jalan Rahmat, Mengetuk Pintu Tuhan, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Menempuh Jalan Kesucian. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Fatihah ayat 6-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat." Surah tersebut menyimpulkan makna dari seluruh kehidupan kita. Hidup adalah rangkaian perjalanan yang harus dilewati. Perjalanan pertama telah kita tempuh, yaitu perjalanan dari Allah. Dahulu kita berangkat meninggalkan Tuhan untuk datang ke dunia ini. Perjalanan kedua yang sedang dan akan kita lalui adalah perjalanan kembali meninggalkan dunia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi kata sirat, jalan, sebanyak 2 kali. Ihdinas siratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Ajaran Nasrani mengenal adanya konsep kejatuhan. Setiap manusia telah jatuh dari rahmat Tuhan, dan ia kemudian harus mencari cara untuk kembali naik kepadanya. Islam tidak menyebut keadaan itu sebagai kejatuhan, melainkan sebagai salah satu bagian dari perjalanan manusia. Kita telah pergi meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke dunia ini. Perjalanan selanjutnya adalah ketika kita dipanggil lagi untuk kembali kepadanya. Jalaluddin Rumi mengibaratkan manusia sebagai bilah-bilah seruling bambu yang tercerabut dari rumpunnya. Dalam perjalanannya kemudian, setiap kali ditiup, seruling itu akan melantunkan nyanyian kedukaan. Ia rindu untuk kembali ke rumpun bambunya. Begitu pula dengan manusia. Pada fitrahnya, manusia selalu dilanda kerinduan untuk kembali ke tempat asalnya, untuk pulang ke rerumpunan bambunya. Dahulu kita bergabung dengan Allah dalam rumpun bambunya, dan sekarang kita terpisah jauh darinya. Perjalanan pertama yang telah kami lewati adalah jalan meninggalkan Tuhan menuju dunia. Jalan itu dilalui dengan mudah, tidak banyak hambatan dan gangguan di dalamnya, karena jalan itu dipersiapkan Tuhan untuk kita. Tuhan mengirim kita untuk menempuh perjalanan pertama tersebut. Sekarang kita tengah menempuh perjalanan selanjutnya, kembali menuju Dia. Inilah perjalanan yang berat, dihalangi dengan berbagai rintangan dan cobaan. Dalam perjalanan pertama, kita tidak dapat memilih. Kita dikirim Tuhan ke dunia tanpa pernah diajak berunding terlebih dahulu. Sedangkan dalam perjalanan kedua, kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita boleh menempuh perjalanan menuju Tuhan atau tidak menuju Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa di samping jalan menuju Allah, terdapat juga jalan menuju neraka jahim atau jalan menuju setan. Tuhan memberikan kita 2 jalan, dan kami telah menunjukkan kepada manusia 2 jalan. Quran Surah Al-Balad ayat 10. Jalan yang satu adalah jalan yang sangat berat. Al-Quran menyebutnya sebagai Al-Aqabah, jalan yang terjal.
maka tidakkah sebaiknya manusia menempuh jalan yang terjal? Quran Surah Al-Balad ayat 11. Inilah jalan menuju Tuhan. Inilah jalan yang menyebabkan Allah menganugerahkan kenikmatan kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang satunya lagi adalah jalan menuju neraka jahanam. Jalan neraka ini terbagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu jalan yang dimurkai Tuhan, al-maghdubi alaihim, dan jalan yang tersesat, ad-dallin. Dalam surat Al-Fatihah ayat 6-7 menisbahkan jalan yang dianugerahi kenikmatan kepada Allah sebagai pemberi anugerah. Sementara untuk jalan yang dimurkai dan sesat, Al-Quran tidak menisbahkan siapa yang memurkai atau menyesatkan. Dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut berbagai kebaikan, Ia menisbahkan kebaikan itu kepada dirinya. Namun jika Allah menyebut berbagai macam keburukan, Ia menisbahkan keburukan itu kepada manusia. Salah satu adab dalam Islam adalah menisbahkan kebaikan kepada Allah dan keburukan kepada kita. Salah satu contoh ketidakberadaban setan adalah ketika dia menisbahkan yang buruk juga kepada Allah. Ketika setan diusir dari surga, ia berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau sesatkan aku, pasti aku akan menghias keburukan di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan manusia selamanya." Quran Surah Al-Hijr ayat 39-40. Iblis menisbahkan kesesatan dirinya kepada Tuhan. Orang-orang saleh sepanjang zaman mengikuti adab Al-Quran dengan menisbahkan kebaikan kepada Tuhan dan keburukan kepada mereka sendiri. Ketika ditimpa penyakit yang tidak kunjung terobati, Nabi Ayub berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub tidak mau mengatakan bahwa Tuhan yang telah menjatuhkan penyakit kepadanya. Begitu pula dengan Nabi Adam ketika berdoa, "Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Allah memberikan contoh adab berdoa itu dalam surat Al-Fatihah. Ketika menyebut jalan yang dianugerahi kenikmatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbahkan jalan itu pada dirinya. Sementara untuk jalan yang dimurkai dan sesat, Dia tidak menyebut siapa yang memurkai dan menyesatkan itu. Menurut sebagian ahli tafsir, kenikmatan khusus datang dari Allah. Dialah yang memberi nikmat kepada kita. Kalau ada di antara selain Allah yang memberikan kita nikmat, itu hanyalah perantara yang melalui mereka Allah mengalirkan nikmatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berterima kasihlah kamu kepada Allah dan kepada orang yang melalui mereka Tuhan mengalirkan nikmatnya kepadamu." Kita diperintahkan untuk berterima kasih kepada orang tua, karena melalui mereka Allah mengalirkan nikmat kehidupan kepada kita. Berterima kasihlah kepada guru, karena melalui guru Allah memberikan nikmat ilmu kepada kita, karena dialah satu-satunya sumber kenikmatan. Ini juga yang diamalkan oleh para sufi. Pada satu saat, pernah hidup seorang sufi yang terkenal sangat dermawan. Ia selalu membagikan rezeki yang dimilikinya. Ketika banyak orang memuji kemurahan hatinya, sang sufi hanya menjawab, "Aku hanyalah ceret yang mengalirkan air ke cawan-cawan kalian. Pujilah Dia yang memasukkan air ke dalam ceretku." Sedangkan jalan yang dimurkai dan sesat tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jalan itu diambil berdasarkan pilihan manusia. Manusia sendiri yang mengambil jalan yang dimurkai itu. Bukankah ketika kita menempuh perjalanan itu kita dihadapkan pada beberapa pilihan jalan?
kita sendiri yang memutuskan jalan mana yang akan kita tempuh. Setiap saat Tuhan memanggil kita, mengingatkan kita yang sedang berjalan menempuh perjalanan ini untuk kembali padanya. Seringkali kita bingung dalam menapaki setiap persimpangan. Karena itulah kita mohon pertolongan dari Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Al-Quran mengarahkan kita untuk berjalan di jalan yang lurus menuju Tuhan. Ketika kita ditanya arah tujuan kita harus menjawab dengan ucapan Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 99. Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Di antara nasihat-nasihat Al-Quran kepada kita yang menempuh perjalanan ialah, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kepadakulah kamu akan kembali, maka kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Luqman ayat 15. Perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perjalanan kesucian. Ketika kita berjalan menujunya, sesungguhnya kita tengah menjadi diri yang lebih suci. Di tempat tujuan akhir itu, kita akan disambut para malaikat surgawi dengan ucapan, kalian telah suci dan bersih. Sepanjang perjalanan menuju Tuhan, kita melakukan proses pembersihan diri, self-purification. Kita adalah butiran-butiran emas yang terpendam di dalam pasir. Proses pensucian diri dari dosa bagaikan proses pengolahan batu mulia, didahului dengan rangkaian pembersihan emas dari kotoran yang menutupinya, sehingga emas itu berkilau penuh cahaya. Sesungguhnya manusia adalah butiran emas yang datang dari Allah dalam fitrah kesucian. Ketika hendak kembali kepada Allah, kita sudah tercampur dengan bermacam kotoran. Proses pembersihan diri itu dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, dengan membaca istighfar. Kita memohonkan ampunan kepada Allah yang Maha Besar dari segala dosa yang telah kita lakukan. Kedua, dengan bertobat. Melalui tobat, kita memutuskan untuk kembali kepada Allah dengan menanggalkan kehidupan kita yang lama. Kita memilih untuk lahir kembali sebagai manusia yang baru dan melepaskan diri yang telah tercemari dosa. Tobat itu cakupannya lebih luas dari istighfar. Dengan tobat, kita bermetamorfosis seperti kupu-kupu yang meninggalkan kepompongnya dan terbang dengan sayap indahnya yang baru tumbuh. Pensucian diri yang ketiga adalah dengan melakukan amal saleh. Semakin banyak kita beramal saleh, semakin banyak pula bagian diri kita yang disucikan. Dengan bersedekah misalnya, kita dibersihkan dari sikap egoisme atau keakuan. Dengan bersedekah, kita melakukan sharing, berbagi kebahagiaan bersama orang lain. Semoga kita menjadi para penempuh jalan kesucian dalam perjalanan pulang menuju Tuhan, Sang Maha Penyayang. Amin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.